Ayo, 1, 2, 3. Dadah. Lagi. Halo Sahabat Nusa, kali ini bersama dengan saya Monica Rahma. Nah, saat ini kita sedang ada di salah satu program CSR, yaitu di Sekolah Master Indonesia, tepatnya ada di Margonda, Depok. Halo Sahabat Nusa, kali ini saya Monica Rahma bersama dengan Andi. Ya. Mungkin Pak Hendy bisa dijelaskan di sini sebagai apa di program CSR dan bisa diceritakan terkait program CSR-nya. Jadi kita bersama 41 orang lainnya, teman-teman semua itu terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk anak jalanan. Sebenarnya awalnya bentuknya nggak tahu mau seperti apa, tempatnya juga nggak tahu mau seperti apa. Berawal dari niat aja. Lalu beberapa teman putar-putar cari tempatnya, ternyata tidak sesuai dengan kita. Nah, lalu kami ketemukanlah tempat ini. Nah, di sini itu ada 200-an anak jalanan yang backgroundnya beda-beda. Ada yang ditinggal di terminal, ada yang keluarganya kurang mampu sehingga dia harus kerja sambil sekolah. Nah, di sekolah master ini kita tersentuh lah hatinya. Itu yang founder ini yang founder tempat ini itu namanya Haji Nurokim. Dia yang pertama kali build ini tempat, konsepnya dia, hatinya sih yang luar biasa. Lalu konsepnya berkembang menjadi satu hari wow, namanya Wow Day, yang tujuannya itu supaya anak jalanan ini tidak lupa dengan cita-cita mereka. Karena kalau kita punya tujuan, hidup kita akan lebih terarah dibanding yang tidak punya tujuan. Iya, kalau nggak ada tujuan yang kita kejar, kan hidup jalannya aja hidup. Otomatis itu yang bisa membuat orang kena narkoba, pergaulan bebas dan lain-lainnya lah gitu. Nah, karena apa itu kita start dari umur 9 hingga 14 tahun karena menurut kami umur segitu itu masih bisa terpengaruh dengan iya, betul. Jadi di acara itu banyak yang kita buat ya. Kita foto satu-satu anak-anaknya, foto dan cari tahu satu demi satu. Kita total undang 100 anak jadinya. Karena yang range umur segitu tuh ada 100 anaknya. Tanyain satu-satu cita-citanya apa. Ada yang polisi, tentara, dan ini kita rangkum menjadi role play. Menjadi role play. Mereka pakai seragamnya polisi, seragamnya tentara, dokter. Jadi kerangkum menjadi 3 yang paling utama: polisi, tentara, dokter, pembalap. Oh, iya. Pembalap tuh apa ya? Lupa deh. Apa atlet gitu deh? Lupa deh gitu. Nah, gitu. Lalu 3 ini yang possible kita kerjakan sehingga anak-anak itu pakai bajunya, lalu foto-foto supaya mereka nggak lupa sama mimpinya. Selain itu mereka juga suka sama hadiah. Jadi kita bikin mainan pasar cuman ala kita. Jadi bukan cuma tentang apa yang kita beri, tapi sebenarnya juga kita diberikan banyak sama mereka. Hatinya kita jadi penuh, apa segala macam gitu. Lalu saya minta tolong Om Musabor untuk membantu perbaikan sekolah ini. Iya. Dari atas sampai bawah, ini belum selesai semua ya, juga belum dicat. Cuman kondisinya ini parah karena lantai menggunakan plywood. Jadi lalu atapnya juga nggak sempurna. Jadi kan airnya bocor masuk ke bawah, masuk ke sela-selanya ininya, sehingga jadinya kayak gitu tuh. Lembab, permukaan tripleknya lembab ya? Lembab, bolong. Lalu tembok-temboknya gunain melamin. Melaminnya ya seperti layaknya plywood, copot semua jadinya, bolong-bolong dan apa ya? Berayap banyak benda-benda kutu lah segala macam itu loh itu di dalamnya, jadi kita rasa kurang baik. Nah, minta tolong Musabor, bantuin dong gitu. Dikasih banyak banget ya ampun, berkelimpahan gitu, sehingga kita bisa betulin ini lantainya. Nah, kalau dilihat yang sebelah sana, ini kan toilet bawahnya, itu bolong yang sebelah sana. Itu udah beres, lantai, penutup dinding, plafon, lisplang, full Nusa.
Halo semua, kali ini saya bersama dengan rekan-rekan guru dari Sekolah Master Indonesia. Saya Monica dan dengan siapa Bu? Bunda Rini. Di sini Bunda Rini sebagai guru pengajar kelas berapa ya Bu? Bisa mungkin berbagi cerita. Ya, saya di sini sebagai guru kelas 2, wali kelas 2 SD gitu, dan saya di sini dari tahun akhir 2015 gitu. Ketika itu saya kan nganter anak saya sekolah, kebetulan sekolah di sini gitu. Jadi emang tadinya saya wali murid gitu, anak saya di sini, terus dia gitu sama Kak Anti sebagai koordinator SD diajak mengajar di sini gitu. Akhirnya ya sampai sekarang. Pertama sih saya tuh ketika lagi nganter anak sekolah di sini, saya kepikiran aja gitu, kayaknya ada rasa pengen berbagi ilmu gitu di sini kayak gitu. Jadi kan alhamdulillah gitu kan, sama Allah dikabulin gitu, di akhirnya Udah jalan 4 tahun ya Bu ya. Dan akhirnya saya mengajar di sini gitu. Bisa mungkin dijelaskan Sekolah Master Indonesia itu apa ya ke teman-teman? Ya, sekolah master ini diperuntukkan bagi orang yang, kalau di sini motonya melayani masyarakat yang tidak terlayani gitu. Jadi seperti anak yang putus sekolah gitu kan. Ya untuk apa sih Pak, anak yang suka ngamen. Kalau dulu sih di sini anak pang gitu yang diperuntukkan, anak jalanan biasanya kebanyakan anak pang gitu. Nah, terus lama-lama tadinya kan di sini masjid. Masjid terminal gitu kan, belum jadi sekolah ini gitu, masih masjid. Masjidnya kan dibongkar tuh, jadi sebelah sana terminal nih. Di balik dinding itu kan tadi terminal ada masjidnya. Nah, terus dibongkar karena di situ ingin diperluas terminalnya gitu, jadinya dipindahin ke sini gitu. Kayak gitu, Kak. Jadi sekolah masjid terminal ini. Master sekolah masjid terminal gitu. Untuk jenjang yang anak-anak sekolah di sini tuh dari usia berapa sampai berapa, dan mungkin ada paket A, B atau C, bisa dijelaskan? Ya, di sini ada PAUD ya, ada TK, ada PAUD. Itu kalau dulu tuh 4 tahun bisa sekolah di sini gitu kan. Nah, terus ada juga SD paket A, SMP paket B, dan SMA paket C. Ada juga yang sekolah malam gitu. Sekolah malam ini bagi orang yang pagi harinya dia bekerja sehingga nggak bisa sekolah, ngikuti KBM, kegiatan belajar mengajar di pagi hari. Jadi mereka belajarnya di malam hari gitu. Itu seminggu 3 kali gitu. Kalau di di SD-nya sendiri, kita juga murid-murid kita dari kalangan menengah ke bawah gitu kan, menengah ke bawah, yang mereka tuh yang orang tuanya ada yang ngamen dan anaknya sendiri juga ada yang ngamen gitu kan. Sepulang sekolah mereka mengamen gitu, membantu orang tua untuk mencari untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu, Kak. Ya, terkait katanya ada paket A, B, C ya. Kalau paket C kan berarti kan ada kerjasama dengan yayasan yang akhirnya dapat sertifikat ijazah gitu. Bisa Ya, di sini kan jadi Yayasan Bina Insan Mandiri, nama yayasannya di sini. Kebetulan di sini juga mengeluarkan paket itu dari Dinas Pendidikan. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ijazahnya itu paket, tapi tetap dia resmi kok, keluaran dari Dinas Pendidikan kayak gitu. tetap bisa digunakan sebagaimana ijazah itu berlaku ya Bu. Ya, bisa digunakan ijazah paket itu, bisa digunakan masuk ke sekolah negeri, bisa universitas negeri pun juga bisa gitu. Dan juga di sini juga ada kalau di SD-nya ini ya, kalau misalnya di kelas 6 gitu, seketika anak itu lulus, ada juga undangan dari sekolah lain yang minta anak yang berprestasi, yaitu rajin masuk, untuk disekolahkan di sekolah selanjutnya, misalnya di SMP, dan itu free. Ya, bentuknya free, ya seperti itu. Kalau di sini terakhir di sekolah Setia Negara di Depok sini ada 2 anak atau 3 anaknya yang mereka minta untuk lanjut sekolah di sana, dan itu free gitu. Dan juga ada juga sih, pernah dengar juga
Yang masuk UI juga ada dari masa apa? Dari paket Bu, itu. Dari paket. Oh. Nah, masuk UI juga ada. Juga jalur-jalur yang lain untuk masuk ke negeri juga ada. Gitu. Sebagai pengajar, sebagai seorang guru, apakah yang dirasakan adanya kegiatan CSR, program CSR kemarin itu seperti apa? Alhamdulillah ya, kemarin program yang kemarin di Bulungan itu anak-anak suka sekali, senang sekali, gembira sekali gitu kan. Mereka bebas berekspresi gitu ya Kak ya. Guru-guru juga ikut seneng ya Ikut terharu senang, ya. dan gurunya juga ikut senang gitu ya. Kayaknya serasa Ini tuh sedih bahagia karena mereka bisa merangkul anak-anak jalan ini gitu. serasa juga ya, kok saya ngerasa di sana kayak reuni SMA gitu. Ya kayak gitu. Nostalgia, Bu, Iya, nostalgia. karena di sana kayaknya Bebaskan beraktivitas, Iya. kegiatan apa yang mereka mau itu dibebaskan. iya. Dan untuk program yang perbaikan kelas, ya alhamdulillah sekali. Saya kan pernah merasakan ngajar di kelas itu. Lagi ngajar kita enak-enak sih gitu. Waktu tahun kemarin saya ngajar kelas 6 di kelas itu kan. Nah itu nggak apa-apa, itu atapnya nggak apa-apa. Pas besok-besoknya mau masuk nggak bisa karena atapnya udah ambrol gitu. Jadi ya udah, jadinya kita belajarnya di musola. Kelas 6 sampai 1 tahun kita belajar di musola gitu. Itu baru dimulai perbaikan sebelum Lebaran, sebelum puasa ya Bu ya? Iya, seperti itu. Ya senang sekali dengan adanya perbaikan kelas itu. Jadi kita juga nyaman belajar di kelas, karena kalau belajar di musola tuh nggak efisien banget karena berisik ya. Nggak tertutup ya Bu ya, ruangnya nggak tertutup. Jadi kita tuh guru teriak-teriak. Jadi anak juga nggak konsen gitu. Kita lagi ngajar, ntar dia ngeliatin ada orang lewat gitu. Terdistraksi. Iya, seperti itu. Gitu. Pengen jajan. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Apalagi kan anak-anak suka seneng main bola gitu. Kadang SMP tuh kalau udah selesai lagi istirahat, mereka kesini main bola. Sedangkan kita masih belajar di musola. Ya udah terganggu jadi. Semoga apa yang teman-teman bagikan di sini bisa bermanfaat ya Bu untuk ibu-ibu guru dan teman-teman semua yang sekolah di sini, semua bermanfaat, ruangannya nyaman dan bisa digunakan secara maksimal. Amin. Ya semoga kakak-kakak juga sehat selalu. Amin. Ditambah rezekinya sama Allah, Ibu-ibu dan juga. apa yang sudah diberikan kepada anak master itu bermanfaat dan berkah. Gitu. Dan semoga kakak juga tambah sukses, kakak-kakak yang berkecimpung di dalam WOWD Asia World itu. Iya. Semoga tambah sukses. Amin. Gitu. Sekitar kita salah satu adalah pendidikan. Cara ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Mereka punya impian, punya harapan. Tugas kita orang-orang terdidik yang punya kapasitas, punya kemampuan harus bisa mensupport, memfasilitasi harapan dia. Dan di Master adalah tempat mereka punya harapan. Dalam kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita buka peresmian kelas baru untuk Sekolah Master Indonesia. Takbir, Allah.